Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang mendengarkan kami yang di Jabodetabek, di Sukabumi, di Semarang, di Magelang, di Banyuwangi, Bondowoso, di Batam, Pontianak, atau di daerah lain, atau yang menyimak kami lewat Rasil TV dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita sedang mengikuti kajian siang bersama Ustadz Abul Hidayat Seroji, yang tadi sebelum jeda beliau menyampaikan sebuah nasihat yang diberi judul Watak Orang Beriman. Dan untuk selanjutnya kami kembali mengajak Ikhwan Ahwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan lewat SMS di 08111 9999720, dan jangan lupa format SMS-nya yaitu nama, umur, kemudian asal daerah, lalu isi dari pertanyaannya. Atau juga bisa bertanya langsung lewat telepon di 0218451512. Baik Ustadz, kami bacakan SMS yang pertama dari Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa bila seorang anak menikah tanpa restu dari orang tuanya? Ya, orang menikah kok orang tuanya. Orang tua itu kan masalah yang melahirkan, yang ngurusi dari kecil. Kemudian ada acara penting begitu sakral kok orang tua nggak dikasih tahu. Ini kan Masya Allah, dari mana itu? Nggak usah pakai dosa aja sudah rasanya ndak enak nyebutnya itu. Jadi jelas hormatilah orang tua. Orang tua yang Masya Allah luar biasa. Itu jasa orang tua itu ndak bisa terbalas dengan apapun. Itu ada sahabat Nabi yang punya orang tua sudah mungkin ya sudah tak berdaya, digendong, dia buta juga. Dia pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya orang tua yang sudah uzur, kemanapun saya gendong dia mau. Saya bekerja, uang saya serahkan sama dia. Saya belum akan minum susu sebelum beliau minum susu. Apakah saya sudah membalas jasa orang tuaku? Kata Nabi, belum. Sekalipun sejengkal napas kamu. Coba itu. Ini waktu nikah, hari yang sangat penting yang ada kaitannya dengan nanti generasi berikutnya, nasib hidupnya. Tidak seizin orang tua, tidak direstui oleh orang tua. Ya ini gimana itu? Dari segi perasaan aja kemanusiaan sudah tidak menghormati orang tua. Ya dihormati orang tua. Kalau ada masalah itu dirunding, dibicarakan dengan baik. Apakah dosa? Dosa menurut saya. Menyinggung orang tua, buat sakit hati orang tua. Jadi hormati, kita dudukkan orang tua itu sebagai orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu diperintah oleh Allah. Sampai Allah mengatakan birrul kebaiknya orang tua, orang tua ridho fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Nah, kalau urusan yang sakral begini penting, begini orang tua dilecehkan karena hanya mengikuti nafsu senangnya doang, kemudian kita lecehkan itu harga diri orang tua. Ya janganlah. Kita hormati orang tua, kita dengar. Orang tua tidak mungkin menghendaki anaknya itu sengsara, tidak mungkin. Kalau dia umpamanya tidak setuju, mungkin ada alasan. Nah, kalaupun ia berbeda, coba dikompromikan dulu dengan cara yang baik, layaknya sebagai seorang anak yang berbakti pada orang tua. Insya Allah orang tua juga bisa memahami, tapi jangan nekat begitu. Kalau nekat begitu orang tua dilecehkannya, dosa itu. Dosa kepada Allah juga dosa pada kedua orang tua. Dan hidupnya nggak akan barokah, saya yakin. Jangan, mudah-mudahan itu dihindarilah hal-hal seperti itu, karena itu akan menyengsarakan diri kita. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjadi nasihat dan solusi ya bagi Fauzi yang bertanya. Kemudian ada SMS dari Pak Untung pakai bahasa Jawa, Pak Ustadz. Saya bacakan ya, mohon maaf kalau salah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Ustadz diparingi kesehatan teras. Sangkang Pak Untung, Kampung Kandang, Gang Macan. Pripun kiat-kiat ipon dados keluargi engkang sakinah nuwun. Lah itu bisa kalau kamu jawab tuh. Nggak ngerti Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya artinya ya alhamdulillah amin wa iyyakum, mudah-mudahan Pak Untung juga sehat, diberikan
keberkahan dari Allah SWT. Bagaimana kiat-kiat membangun rumah tangga yang sakinah? Kiatnya gampang. Selama berpegang teguh pada agama, dengan dua dimensi tadi, hablum minallah wa hablum minannas, dengan dua qala Allah dan qala Rasul, insya Allah itu sakinah mawaddah. Tidak ada resep yang lebih hebat daripada resep agama. Kalau suaminya beriman, istrinya beriman, Masya Allah, no problem dalam hidup ini. Kalau lapang dia bersyukur, kalau sempit dia sabar. Ketika berumah tangga, suami niatnya ibadah, istri juga niatnya ibadah. Makin hari rumah tangga makin seperti orang berperahu, makin bergelombang, makin ke tengah makin bergelombang, makin ada angin badai, bisa saja badai yang kencang, arus gelombang itu ada. Tapi kalau keduanya ini kompak, tidak masalah. Bahkan gelombang hidup itu akan menjadi romantika kehidupan, bukan menjadi masalah. Dasarnya iman, masing-masing beriman pada Allah, masing-masing ingin mendapatkan kasih sayang Allah, masing-masing ingin dapat pujian di sisi Allah. Itu yang menjadi motivasi kiat utamanya. Ada masalah ya berdua diatasi berdua. Karena memang ketika dia akad nikah itu berdua berjanji untuk mengarungi samudera kehidupan bersama. Jadi seorang suami tidak menjanjikan kamu akan saya bahagiakan. Tidak bisa suami membahagiakan. Tapi komitmen berdua suami istri, mari kita berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu dengan akidah, dengan keimanan bisa. Tidak cukup dengan mata kepala, dengan mata iman. Kalau hidup ini tidak selamanya mulus, jalan kadang mendaki, jalan menurun, jalan berkelok, jalan licin. Kadang suasana hari mendung, kadang hujan, kadang tidak nampak matahari. Tapi banyak orang kemudian berfilsafat. Dikala jalan mendaki, janganlah kau menangis. Ujung pendakian pasti jalan yang menurun. Segelap-gelap malam, toh masih ada secercah bintang masih bersinar. Itu banyak sekali hal seperti itu yang sebenarnya merupakan ekspresi daripada keimanan. Jadi kalau dengan keimanan, pembinaan agama yang memadai, dengan akhlakul karimah, dengan tauhid yang benar, dengan berpegang kepada Quran dan Sunnah, insya Allah hidup ini menjadi indah. Walaupun dimakan usia, suami makin lama bukan makin tampan, makin kok lama-lama makin bongkok, makin jelek gitu kan. Istri juga begitu, dulu aduhai, katanya bintang desa, bintang jadi rebutan orang, ya masih muda, lama-lama juga peot. 14 sama 41 juga beda, 16 sama 61 coba aja potret dijejerkan begitu. Apalagi 17 sama 71. Kalau itu jadi selera, jadi dasarnya, banyak kita lihat. Para bintang sinetron, bintang film, bintang televisi, suami tampan, istri cantik, harta ada, baru punya anak satu, cerai, ribut mereka. Karena bukan dasarnya akidah keimanan. Jadi ada seorang suami istri, istrinya sakit kanker. Kemudian diangkat payudaranya karena kankernya itu. Seorang wanita yang diangkat payudaranya, Masya Allah, itu minder, jatuh minder. Ketika dia dirawat di rumah sakit, dia panggil suaminya, Mas, saya sudah cacat, saya sudah tidak normal lagi. Silahkan Mas kalau mau nikah lagi dengan yang lain. Karena saya sudah tidak utuh lagi, tidak sempurna. Ini kalau Zabrian ditawari begitu, oh iya Alhamdulillah, makasih ya dek. Tapi suami ini enggak mengatakan begitu. Saya menikahi kamu karena Allah. Mari kita jalani hidup ini sampai kita mendapatkan ridha Allah. Kita akan berjalan bersama sehingga mendapatkan keridhaan Allah dan sampai ke surga. Itu jawaban suami yang memang karena Allah. Masya Allah, walaupun kemudian istrinya menangis, suaminya pun tertegun. Itu akidah gambaran keimanan. Anak bisa berbakti menenteramkan orang tua karena akidah keimanan. Dia tahu berbakti sama orang tua, membuat sejuk, membuat senang orang tua. Itu hanya bisa dengan agama. Kalau hanya dengan kecerdasan, kita lihat hari ini orang cerdas jadi maling banyak sekali.
Malah lebih berbahaya kalau orang pinter tapi tidak beragama. Maling orang pinter lebih dahsyat. Malingnya nggak mungkin maling sendal, maling jemuran, nggak mungkin. Orang pinter kok, pinter merekayasa. Siskamling, sistem dan maling kerjasama. Diatur semikian rupa. Sekali nyolong berapa? 50 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Itu lihat maling-maling koruptor itu. Itu orang pinter semua. Jadi pentingnya agama di dalam membangun rumah tangga, berkeluarga, agama itu utama. Jadi pada orang tua juga anak-anak didik dulu agama. Pak, anak saya kan calon pengen jadi insinyur, silakan jadi insinyur. Pak, anak saya pengen jadi jenderal, silakan, tidak dilarang. Kalau insinyur, jenderal, kemudian lain, semua profesor itu dasarnya agama, basicnya agama, motivasi hidupnya pengabdian. Itu indahnya agama, itu memberikan sibgo yang saya sebut sebagai watak orang beriman. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjadi nasihat untuk kita semua. Kemudian beralih ke pertanyaan dari Bapak Haji Kasmui di Tegal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sekarang masih banyak ustadz-ustadz yang mendukung orang kafir menjadi gubernur? Apakah ustadz-ustadz tadi tahu apakah mereka sedang berpaling? Afwan. Namanya juga manusia, bukan hanya rocker aja yang manusia, ustadz juga manusia, Pak. Jadi manusia kalau masih kepalanya hitam doyan sego ya kadang-kadang di situ ujiannya. Sego apa? Jadi bukan ukuran ustadz itu apa, ustadz gede sorban serinjing sekalipun, tapi bukan ukuran. Ukuran itu iman kepada Allah. Bilal seorang sahabat yang dia dari budak, kulitnya hitam, namanya budak. Budak itu kan setengah merdeka, diperlakukan apa saja. Tapi kalau akidah yang meresap di dalam dadanya, mulia. Masih hidup, trompanya sudah terdengar di surga. Jadi kemuliaan itu bukan kena ustadz. Apalagi hari ini, kan hari ini mulai ada pergeseran nilai-nilai nih. Orang lebih cenderung kepada yang dekat. Maka saya sering bilang, dulu ketuhanan yang Maha Esa. Kini orang tidak lagi mikir ketuhanan yang Maha Esa. Berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Orang Padang bilang piti, dado piti mati. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, itu modelnya. Jadi bisa saja ustadz, atau kiai, atau ulama, itu bisa saja tergiur karena uang. Umpamanya saya tidak menyebut mana-mana ya, mungkin saya tidak tahu persis. Ya. Atau punya alasan lain, tapi siapapun dia, ketika dia menyalahi Allah dan Rasul, dia tidak peduli di mata Allah. Memang pengadilan di dunia, asal yang bayarnya mahal, maju tak kentar, bela yang bayar. Nah, kalau di akhirat tidak bisa. Ini saya ustadz, nah ditendang sama malaikat kalau tidak benar. Bahkan siksanya 2 kali lipat dibanding orang awam, karena dia tahu dalil. Itu anunya, Masya Allah. Tapi kalau dia benar, memberikan bimbingan, memberikan pencerahan pada orang banyak, dia akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Nah, itu tunjangannya ustadz itu di situ, pahala, mengalir terus. Tapi kalau dia berlaku, kemudian memberikan fatwa, kemudian karena tergoda oleh karena apa, menyimpang daripada kebenaran Allah dan Rasul, siksanya 2 kali dibanding orang awam. Nah, ini yang dikhawatirkan, nanti akan muncul Islam itu hanya tinggal nama. Kemudian Al-Quran tinggal tulisannya. Masajidhum amiratun wahya kharabu minal huda. Masjid-masjid itu penuh dengan orang, tapi kosong dari petunjuk. Ulama'uhum syarrum man tahta adimis sama. Nanti ada sebagian ulama yang kemudian menjadi makhluk paling buruk di kolong langit ini. Kenapa? Min indihim takhrujul fitnah. Dari dirinya bukan keluar fatwa yang benar, tapi keluar fitnah. Karena fulus, mafi fulus mampus, tidak ada piti mati. Uang aja pikirannya. Bahkan dalil pun dikomersilkan. Agama pun dikomersilkan. Islam dipolitisir, asal kira-kira bisa mendapatkan tahta, mendapatkan wanita, mendapatkan harta. Nauzubillah min dzalik. Kalau begini namanya menjual agama. Min indihim takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud. Akhirnya mengeluarkan fatwa akan kembali pada dirinya sendiri. Fatwa yang tidak benar, fitnah. Dari dirinya keluar fitnah dan fitnah itu akan kembali pada dirinya. Jadi
Mudah-mudahan sih tidak ada, yaitu cuma persangkaan saja. Kalaupun ada, wallahu alam. Tapi siapapun dia, kalau tidak berpihak pada kebenaran, pada Al-Quran dan Sunnah, tetap dosa di mata Allah. Kalau ustadz yang melanggar hukum-hukum Allah dan syariatnya, siksanya 2 kali lipat dibanding orang awam. Karena dia tahu dalil. Wallahu alam. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Baik Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan dari Bapak Abdullah di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit ini? Sulitnya pekerjaan sekarang ini bahkan sampai bertahun-tahun tidak ada malahan. Sampai ada yang bunuh diri disebabkan sulitnya mengatasi kehidupan ini. Mohon Subhanallah. nasihatnya Pak Ustadz. Ya saya kira ya sama ya, di mana-mana ada lapang dan sempit, ada kehidupan, problematika. Maka bergantung itu kepada Allah. Jangan bergantung hanya mencari pekerjaan kepada orang lain. Kan kita bisa menciptakan pekerjaan. Banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan tergantung hanya mencari pekerjaan pada orang lain. Kita menciptakan pekerjaan itu sendiri. Membuat apa, kita pelajari banyak sekali itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, bahkan yang pertama mestinya, mendekatlah pada Allah. Biasanya, kalau orang itu problem dan masalah yang dijumpai, itu karena kita jauh dari Allah. Kan dinyanyikan, disenandungkan oleh aku jauh, engkau dekat, aku jauh, engkau dekat, aku jauh, engkau dekat, aku dekat, engkau jauh, aku jauh. Siapa yang penandung? Lagu itu yang sering dinyanyikan. Ya. Jadi itu hadis qudsi. Kalau kita tidak dekat pada Allah, Allah pun jauh dari kita. Yeah. Tapi kalau kita mendekat, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Tangan masih bisa kita gerakkan, kaki masih kita gunakan jalan, kita masih punya otak. Jangan diam, jangan hanya menerima begitu aja. Kita bergerak, Allah nanti yang memberikan. Kita nggak mau dekat sama Allah. Hanya tergantung mencari-cari misalnya, Masya Allah di Indonesia luar biasa begini. Kecuali tanah kita gersang, tandus, nggak ada air, nggak ada apa. Ini tanah subur, bagai cuilan dari tanah dari surga. Ada laut, ada Masya Allah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin karena kita kurang dekat pada Allah. Oleh karenanya saya sarankan, coba kita. Mungkin banyak dosa kesalahan yang dilakukan. Kalau itu beristighfarlah, mohon ampun pada Allah. Lalu kita mendekat. Laksanakan perintah-perintah Allah, sholat berjamaah. Kita ngaji, kita belajar Quran, belajar sunnah Nabi. Kemudian malam kita bangun, kita munajat pada Allah. Karena Allah berjanji, setengah malam itu aku turun ke langit bumi. Ini bahasa kiasan. Aku akan dengarkan keluhan dan rintihan jiwa orang yang meminta, akan aku kabulkan. Jadi malam berdoa, pagi ikhtiar. Malam berdoa, kita ikhtiar. Kita berjalan di atas jalan, insya Allah, apalagi cuma kehidupan begitu mudah bagi Allah. Tapi kalau kita jauh, kita putus asa, kita mungkin banyak dosa, banyak maksiat, ya Allah jauh dibiarkan kita dengan problem dan masalah yang berkepanjangan. Apalagi sampai bunuh diri. Bunuh diri itu perbuatan dosa. Orang putus asa dari rahmat Allah. Kenapa dosa? Karena nggak percaya kepada kasih sayang Allah. Maunya yang gampang, yang enak. Kemudian dia cari jalan pintas. Padahal belum usaha maksimal kita. Allah itu pengasih dan penyayang kok. Nggak mungkin kalau kita minta dan usaha. Kita kan bisa buat tempe, kita bisa buat jual apa. Bisa itu dilakukan. Jangan tergantung pekerjaan itu mesti pekerjaan di kantor, pekerjaan di pabrik. Itu memang terbatas. Tapi ciptakan kita pekerjaan itu sendiri dengan mohon pada Allah. Banyak yang bisa kita lakukan. Nah, jadi intinya adalah barangkali yang perlu kita perbaiki, kita mendekat pada Allah. Kalau kita banyak dosa, bertobat kepada Allah. Laksanakan agama, dekatlah pada Allah, munajat di tengah malam. Insya Allah Pak, saya yakin. Coba laksanakan ini, nanti jangan telepon, nanti kalau udah berhasil baru telepon. Insya Allah 3 bulan aja, nanti telepon lagi, insya Allah sudah sukses.
Tapi jangan sampai bunuh diri. Bunuh diri itu kafir itu. Perlakuan yang tidak syukur pada Allah, putus asa. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjadi solusi ya, dan juga mungkin bagi Honawat yang punya permasalahan yang sama. Kemudian pertanyaan dari Bapak Endra di Cikarang, 45 tahun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar Nabi tidak bisa baca tulis sampai wafat? Soalnya Nabi kan banyak mengurus urusan kenegaraan. Itu pertanyaannya. Subhanallah. Begitu yang kita baca, yang saya tahu memang Nabi al-Ummi. Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Justru ini merupakan satu kelebihan dari Rasul. Membuktikan kebenaran bahwa beliau yang disampaikan beliau itu wahyu Allah. Beliau hidup di tengah jahiliyah, bukan di tengah kalangan para ilmuwan. Di Saudi Arabia yang hidup pada masa jahiliyah, yang cor-coran, nafsu, semaunya. Beliau tidak belajar, tidak bisa membaca, tidak menulis, karena tidak belajar, tidak membaca, orang dari mana dia? Dari mana Rasulullah itu tahu tentang riwayat Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya, berbagai peristiwa. Beliau tidak baca. Justru di situ uniknya, yang membuktikan bahwa apa yang beliau sampaikan, Al-Quran itu betul-betul yang diturunkan dari Allah SWT. Kemudian seorang nabi jelas, beliau bukan berarti bodoh, tidak bisa baca, tidak menulis. Tapi memang Allah berkehendak seperti itu. Beliau luar biasa, diberikan fatona kecerdasan yang luar biasa. Di atas rata-rata, karena itu pilihan Allah. Jadi bagi Allah mudah sekali. Jadi bukan berarti tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu kemudian bodoh, bukan. Beliau cerdas, fatona, siddiq, tablik. Itu kan sifat-sifat wajib beliau. Jadi luar biasa kecerdasan beliau. Memimpin pertempuran, memimpin umat, mengatasi berbagai persoalan. Dan beliau selalu dibimbing oleh Allah SWT. Nah ini, itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya, tapi dan tidak berarti umat Islam juga harus tidak baca dan menulis, Ustaz ya? Iya, umatnya lain lagi. Emang tidak dibimbing langsung dari Allah. Kita diperintah Iqra untuk membaca. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Wandi di Jakarta Utara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Hidayat, bagaimana menanggapi pecahnya umat karena masalah pilkada ini Pak Ustadz? Ada yang kuat memegang Al-Quran, ada yang menafsirkan lain, bahkan dari kalangan ulama. Apakah selanjutnya dua kelompok ini akan bersiteru terus, atau setelah pilkada lewat maka adem pula suasana? Ya inilah kalau Islam dipolitisir, ya artinya Islam untuk politik. Walaupun katanya dulu pendiri para aktivis politik katanya politik untuk Islam. Tapi dalam praktik yang kita jumpai, Islam dipolitisir untuk kepentingan politik. Subhanallah. Saya sering ngomong kadang-kadang begini, praktek, teori dan praktik itu berbeda. Mari kita tegakkan ayat kursi. Kita buat partai Islam. Lama-lama ayatnya hilang, tinggal rebutan kursi. Ini seloroh kadang-kadang kalimat-kalimat seperti itu kan nggak enak didengarnya. Tapi kenyataan. Kalau Islam dijadikan alat, begitu jadinya. Tapi kalau Islam itu dijadikan akidah, berpecah belah itu dilarang. Wala tafarroku itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, jangan berpartai-partai. Kalau umat Islam bersatu, subhanallah, indah sekali. Dan itu para nabi itu mengamalkan Islam itu bersatu. Coba kita lihat surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa perintahnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Al-ayah, sadaqallahul azim. Allah telah mensyariatkan lakum bagi kamu Muhammad ma wasa bihi Nuha, seperti yang aku wasiatkan kepada Nabi Nuh. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu prinsipnya sama dengan apa yang diwahyukan, yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sama seperti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa.
Prinsipnya sama. Allah tidak pernah menurunkan agama berbeda-beda. Nanti kalau di Timur Tengah agamanya ini, nanti kalau di Eropa begini, nanti di Asia begini. Tidak pernah, sama dari dulu. Tegakkan agama. Apa perintahnya? An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan oleh kamu agama, laksanakan agama, jangan kamu berfirqah-firqah di dalamnya. Ini perintah Allah kok. Oleh karena itu, kepada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, bentuk azab yang menimpa umat Nabi Muhammad adalah berpecah belah. Surat Al-Anfal yang sering dikumandangkan dari radio ini. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh fasadun kabir. Orang kafir itu saling dukung-mendukung. Ada komplotan, ada persatuannya. Kalau dunia bahkan konspirasi global, internasional, mereka kompak. Yahudi seluruh dunia itu mendukung. Amerika mati-matian itu mendukung Israel. Karena Yahudi para pembesar-pembesarnya. Jika kamu tidak kompak seperti itu akan terjadi fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kalau kita baca surat Al-Anfal ayat 60, Al-An'am ayat 65, ada 3 bentuk adab. Ya. Adab yang turun dari langit. Apakah halilintar, apakah hujan badai, atau apa namanya. Yang kedua yang muncul dari bawah telapak kaki. Banjir, gempa, apalagi namanya. Kemudian yang ketiga, yalbisakum syi'a. Mereka berhimpun, berkumpul, tapi saling menindas, saling berseteru. Ketika turun ayat ini, Rasulullah berdoa. Dalam beberapa riwayat yang kalau boleh saya simpulkan, satu, beliau berdoa, ya Allah jangan kau turunkan adab secara massal pada umatku. Karena sayang beliau itu sama umat. Masya Allah, beliau memikirkan umat. Jangan sampai diadab oleh Allah secara massal seperti umat Nabi Nuh dan seterusnya. Ini dikabulkan oleh Allah. Dalam jaminan Allah, umat Islam tidak akan diadab secara massal. Kalaupun ada ya sebagian-sebagian, di sana gempa, pada meninggal, tapi bagian besar enggak. Ada kebanjiran, pada meninggal, tidak semua. Ini karena memang Allah menjamin doamu, kata malaikat Jibril, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ya Allah, jangan kau biarkan umatku dikuasai oleh musuh. Ini pun dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak ada musuh yang mampu menundukkan muslimin, menaklukkan dunia Islam. Sekalipun mereka mengumpulkan seluruh dana dan kekuatan. Tapi kata malaikat Jibril, yang justru melemahkan Islam itu adalah yalbisakum syi'a. Kamu berhimpun tapi saling bertikai. Makanya pilkada kalah terus umat Islam. Nanti kalau orang lain muncul marah. Tapi umat Islamnya sampai hari ini tidak pernah evaluasi diri. Coba sih bersatu. Kalau pilkada tampilkan satu yang terbaik, masa nggak ada yang terbaik? Nggak, insya Allah menang. Tapi ini kalau ini semua pengen jadi kepala, lumayan sih. Dapat seserannya itu banyak duitnya, katanya, saya nggak tahu persis. Makanya rebutan, pengen jadi kepala semua. Lah bagaimana kepengen jadi kepala semua? Akhirnya umat terpecah. Berpihak, pro dan kontra, ribut. Kadang-kadang sampai berkelahi. Inilah umat Islam. Maka kalimat yang sangat tidak disukai oleh orang-orang kafir, ummatan wahidah wihdatul ummah. Kesatuan dan persatuan umat. Union and unity. Ini kalimat simpel, tapi justru sulit untuk bisa diwujudkan terhadap umat Islam. Melewati radio ini saya coba sih kita evaluasi diri. Kenapa sih kita ini sulit bersatu? Coba kalian lihat. Tuhannya satu. Qurannya satu.
kiblatnya satu, nabinya satu. Kenapa kita tidak bisa bersatu? Berarti ini ada sesuatu, bukan agamanya yang pecah belah, tapi manusianya. Kalau orang Yahudi dulu berpecah karena baghiyam bainahum, hasad dan dengki satu dengan yang lain terhadap saling membenci, saling hasad. Mestinya umat Islam bersatu. Kita ini oleh Allah sudah diberikan kekayaan luar biasa. Coba lihat negeri-negeri umat Islam itu diberi potensi yang luar biasa. Sumber daya manusia yang cukup banyak, 2 miliar. Sekarang ini berkembang terus. Apalagi umat Islam senang punya anak banyak. Jadi terus makin berkembang biak. Kemudian segi ilmu tidak kalah kita dengan orang lain. Tapi kenapa? Selalu menjadi pecundang. Karena nggak bersatu. Jadi jangan dianggap bersatu itu sekadar ya mau atau tidak. Ini perintah. An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Dalam surat Ali Imran disebutnya wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Ini ayat ini firman Allah. Dosa orang yang tidak mau bersatu. Apalagi sengaja membuat kelompok-kelompok saling bertikai. Ini perilaku orang musyrik. Baca surat Ar-Rum ayat 31 32. Subhanallah, jangan dianggap sepele orang tidak bersatu. Apalagi membuat kelompok-kelompok yang membuat umat Islam terpecah belah. Akhirnya umat Islam korban fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Akibat umat Islam tidak bersatu. Padahal Allah sudah berikan modal. Negeri yang kaya raya, potensi sumber daya alamnya, manusia yang cukup banyak, kecerdasan juga tidak kalah dengan yang lain. Tapi karena bercerai-berai itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan diselewengkan, bercerai kawin lagi, jangan. Bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu sudah jelas, orang pada tahu. Tapi karena ambisi, kadang-kadang hasad, kadang-kadang dengki, itulah yang kita sayangkan sekali. Mohon maaf ini, saya terpaksa ngomong agak sedikit keras. Karena memang Masya Allah akibat umat Islam tidak bersatu, akibatnya kita menjadi objek. Kita yang kaya, orang lain yang menikmati kekayaan. Kita yang jumlahnya banyak, kita yang susah payah, merdeka Republik ini juga kita. Akhirnya setelah merdeka orang lain yang nongkrong, pengen berkuasa, menguasai kita. Nggak salah lah mereka, karena mereka juga ambisi pengen punya kekuasaan. Yang salah itu kita, umat Islam tidak pernah evaluasi diri. Jadi jangan marah kalau kemudian kelompok minoritas kemudian menguasai kita. Karena kita sendiri yang tidak mau bersatu. Mesti akidah yang kuat, berangkat dari akidah la ilaha illallah, kita diikat oleh ukhuwah Islamiyah kal jasadil wahid, baru insya Allah Islam akan jaya. Wallahu a'lam. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan ini terakhir ada SMS doa dari hamba Allah di Jakut. Katanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi sebagai pendengar setia Rasil berdoa supaya umat Islam jangan terpengaruh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga umat Islam jangan sampai anarkis. Amin. Dan demo dengan aman dan Amin. damai. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Baik. Tidak terasa Pak Ustadz, kita dibatasi oleh waktu Ya. juga. Dan kesimpulan dari tausiah tentang watak orang beriman ini Pak Ustadz, silakan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, mohon maaf agak sedikit apa ya, terpancing. Memang kadang-kadang saya kalau udah lihat situasi muslimin hari ini, Masya Allah, ya sedih, ya pilu, ya apa. Tapi apa boleh buat. Kalau saya tidak ngomong, saya juga dosa. Mari jadikan perwatakan orang beriman yang betul-betul memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Akidahnya la ilaha illallah. Kita dalam kemasyarakatan kita dibentuk, disatukan oleh ukhuwah. Bukan karena etnis, bukan karena ekonomi, bukan karena politik, tapi karena akidah, karena ukhuwah. Menjadi kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu bisa terdiri dari komponen, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada kepala. Tapi semua dalam sebuah berintegritas satu dengan yang lain, saling menopang. Saya juga sering menggambarkan seperti yang disabdakan Nabi, kal bunyan yasuddu ba'du ba'dhan. Seperti bangunan. Antara batu bata disatukan dengan semen. Pasir yang kecil manfaat kalau dia dipadu dengan air dan semen. Paku yang kecil juga bisa mengait, ditempatkan pada tempatnya. Alangkah indahnya kalau itu serasi kita bangun dengan indah masing-masing pada profesinya. Berangkat dari akidah dan ukhuwah, insya Allah. Ini yang belum diwujudkan. Dan problema terbesar umat sama hari ini adalah kalau masalah ukhuwah dan persatuan umat. Kita sholat berjamaah di masjid, tapi keluar dari masjid menjadi gundukan individu-individu yang berserakan.
Haji tiap tahun kita umat Islam seluruh dunia, tapi pulang haji udah masing-masing. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita persatuan umat itu dengan sistem berjamaah. Yang diajarkan oleh baginda Nabi, dipersatukan Muhajir dan Ansor. Menjadi umat yang satu, yang tidak karena etnis, karena yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama, sehingga terwujudnya kesatuan dan persatuan umat, sehingga jayalah Islam insya Allah. Kalau Islam jaya, akan mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga orang lain pun, non-muslim pun akan bisa mendapatkan nikmatnya Islam yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf segala kekurangan, kekeliruan, kalau ada kesalahan, kalau ada kebenaran benar itu dari Allah, bukan dari saya. Maafkan kalau itu ada kekeliruan dari apa yang saya katakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khairan atas hadirannya, memberikan tausiah dan ilmu. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi nasihat dan evaluasi untuk kita semua umat Islam yang berada, sehingga kedepannya umat Islam bisa lebih baik. Dan tidak lupa terima kasih ikhwan akhwat yang sudah ikut berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada SMS yang tidak sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Dan saya Zulfikar ditemani para pejuang dakwah di siang hari ini. Ada Haidar, ada Yusuf Bangkit, ada Zain, dan juga teman-teman lain yang ikut membantu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.